Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Mega Sandri Lestari Pondoga, biasa dipanggil Mega, dengan NIM 2023090444 dari Prodi Seni Pertunjukan Mahasiswa Institut Seni Indonesia di Pasar. Pada kesempatan ini, izinkan saya membawakan materi yang berkaitan dengan mata kuliah pendidikan kewargaan negara dengan tema anti korupsi. Berbicara tentang anti korupsi, ada sebaiknya kita mengetahui hal-hal mendasar tentang korupsi. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa sih itu korupsi. Nah, korupsi adalah tindak pidana atau tindak ketidakjujuran yang dilakukan seseorang atau organisasi yang berkuasa demi kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Setelah kita mengetahui apa arti dari korupsi, perlu kita ketahui korupsi itu terjadi di mana saja. Yang pertama, korupsi terjadi di lingkungan politik. Mengapa di lingkungan politik? Karena lingkungan politik itu sangat-sangat mencolok. Karena politik itu bersifat umum. Jadi ketika ada kasus politik, maka berita cepat tersebar. Nah, yang kedua, di lingkungan masyarakat. Perlu diketahui, di masyarakat kita ini tidak semua orang memiliki ekonomi yang sama. Pasti di dalam masyarakat ada ekonomi yang tinggi, ada ekonomi yang rendah, dan ada ekonomi yang sedang. Ketika di suatu masyarakat membangun organisasi-organisasi tertentu, maka tidak dipungkiri di organisasi tersebut akan terjadi korupsi. Karena tidak semua organisasi itu melakukan korupsi, tapi perlu berjaga-jaga karena 80% ketika membangun organisasi pasti ada namanya korupsi. Di lingkungan sekolah, perlu diketahui teman-teman, tindakan korupsi ini tidak hanya terjadi di lingkungan politik, lingkungan masyarakat, ataupun di perusahaan-perusahaan swasta. Tetapi di lingkungan sekolah juga itu rentan terjadi korupsi, baik dari guru, siswa, maupun pegawai-pegawai lainnya. Nah, kalau dari siswa, ketika kita ambil contoh satu, dalam kelas ketika ada organisasi dari ketua kelas, wakil kelas, sekretaris, dan bendahara, pasti memiliki tugas masing-masing. Nah, tugas bendahara yakni untuk menyimpan uang-uang kas yang dikumpul setiap minggu atau setiap bulan atau ketika ada kegiatan kelas yang menghasilkan uang, dan uang tersebut akan dipakai tergantung kebutuhan dari kelas tersebut. Nah, tidak dipungkiri ada godaan-godaan atau ada sesuatu hal yang membuat seseorang itu terpancing untuk melakukan tindakan korupsi. Contohnya si bendahara telah terjadi kebimbangan dalam dirinya, dan yang membuat si bendahara ini akan melakukan korupsi. Selanjutnya, kita akan mempelajari faktor terjadinya korupsi. Faktor terjadinya korupsi dibagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Yang pertama, faktor eksternal. Nah, perlu diketahui apa sih faktor eksternal? Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari pengaruh-pengaruh luar. Contohnya, yang pertama, aspek ekonomi. Aspek ekonomi terjadi karena pendapatan seseorang yang tidak tentu di setiap harinya, sehingga membuat ekonominya itu tidak tercukupi di setiap harinya, sehingga membuat seseorang harus melakukan tindakan korupsi. Aspek politis. Nah, dalam kasus korupsi tidak terlepas dari namanya korupsi. Nah, seseorang akan melakukan korupsi dalam politis, yakni untuk kepentingan pribadi dan juga untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan yang telah dibangun atau yang telah disusunnya demi kepentingan organisasi dan juga kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, aspek organisasi. Nah, korupsi terjadi di organisasi ini ketika kurangnya teladan kepemimpinan dan kurangnya tata organisasi atau kultur organisasi yang tidak benar atau tidak sesuai, sehingga membuat orang lain dengan mudahnya menguasai organisasi tersebut, sehingga tidak jelas yang mana bendahara, yang mana sekretaris, yang mana, sehingga semua yang terlibat dalam organisasi itu campur tangan dalam mengurus hal-hal inti yang ada pada organisasi tersebut, sehingga membuat secara sengaja dan tidak sengaja organisasi tersebut akan terpecah atau terbengkalai. Adalah faktor yang datang dari dalam diri sendiri. Nah, faktor eksternal ini dibagi menjadi dua aspek, yakni aspek individu dan aspek lingkungan. Aspek individu, terjadinya korupsi dalam diri kita, yakni karena kurangnya tingkatan moral yang ada pada diri kita,
Yang kedua, adanya sikap atau sifat rakus yang ada pada diri kita. Dan yang ketiga, gaya hidup. Nah, ketiga faktor ini sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi. Sedangkan aspek lingkungan terjadi karena adanya dorongan atau adanya pembiaran kepada seseorang yang melakukan kejahatan korupsi. Contohnya tidak memberikan hukuman, bahkan ada yang mendorong seseorang untuk melakukan korupsi tersebut, sehingga korupsi ini tidak akan cepat selesai, tetapi akan terus berkembang dan terus berkembang. Setelah kita pelajari secara keseluruhan dan secara garis besar tentang korupsi, nah sekarang saya sebagai mahasiswa ingin mengajak adik-adik atau teman-teman semua untuk membudayakan sikap atau sifat yang ditanam dari dalam diri kita masing-masing untuk memberantas korupsi yang akan terjadi baik sekarang maupun masa yang akan datang dalam membangun budaya anti korupsi. Yang pertama, jujur. Kita harus menanamkan sikap atau sifat yang jujur yang ada pada diri kita. Karena sesuatu hal yang tidak jujur akan membawa kita kepada hal yang negatif, bahkan berujung bencana. Yang kedua, kepemimpinan. Untuk menjadi seorang pemimpin bukan berarti kita bisa memimpin orang lain, atau kita menjadi pemimpin di suatu sekolah, suatu perusahaan, suatu negara, atau suatu daerah. Tetapi kalian dikatakan pemimpin ketika kalian sudah bisa memimpin diri kalian sendiri. Dan ketika seseorang sudah memiliki sifat kepemimpinan dalam diri sendiri, otomatis seseorang tidak akan melakukan tindakan korupsi, karena sikap ketegasan yang ada dalam diri individu ini akan melarang, secara otomatis akan melarang seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Bukan hanya korupsi, tetapi tindakan-tindakan yang berbau dengan negatif. Berikutnya, kedisiplinan. Seseorang harus menanamkan sikap kedisiplinan dalam diri sendiri. Kedisiplinan ini banyak sekali artinya. Kedisiplinan waktu, kedisiplinan bekerja, kedisiplinan makan, bangun, dan tidur. Nah, hal-hal yang sudah saya sebutkan ini termasuk dalam kedisiplinan. Nah, pada saat kita memasuki organisasi atau beranjak ke dewasa, kita akan harus lebih bisa membagi waktu, yaitu dengan disiplin membagi waktu. Dan berikutnya, tanggung jawab. Nah, kita dilatih sebagai pemimpin, kita tidak hanya bisa memimpin orang lain atau diri sendiri, tetapi juga bisa bertanggung jawab dalam berbagai hal. Jadi, kepemimpinan dan tanggung jawab itu saling sangat berkaitan, dan juga kejujuran, kedisiplinan itu saling berkaitan. Jadi, pentingnya ada tanggung jawab di setiap proses perkembangan dari masa kecil sampai dengan dewasa. Baik teman-teman, itu tadi upaya-upaya yang saya tanamkan dari dalam diri saya sendiri sejak saya duduk dari bangku sekolah dasar, SMP, SMA, sampai dengan sekarang saya duduk di Universitas Institut Seni Denpasar. Jadi teman-teman perlu diketahui, korupsi itu sangatlah tidak baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat sekitar. Karena kita melakukan korupsi, kita mungkin merasa senang dengan apa yang telah kita lakukan, tapi itu akan merugikan orang lain yang memang lebih membutuhkan daripada kita. Jadi teman-teman yang menyaksikan video saya ini, semoga upaya-upaya yang saya lakukan dari saya duduk sekolah dasar sampai dengan saat ini di universitas bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa mencerahkan teman-teman agar tidak melakukan korupsi, baik korupsi dari hal-hal kecil maupun hal-hal besar. Karena kita sebagai generasi muda, kita yang akan melestarikan kebudayaan dan kekayaan yang ada di dalam negeri kita ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Pada kesempatan ini saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.